البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Perhatikan dalam ayat yang ke-30 ini barakallahu fikum ada percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Dan sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum bahwasanya para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat kemaksiatan. Semua perintah yang Allah Taala perintahkan kepada malaikat pasti dilaksanakan. Tidak ada satupun yang mereka berbuat kemaksiatan barakallahu fikum. Inilah termasuk kelebihan dalam artian ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para malaikat. Mereka diciptakan dalam keadaan untuk senantiasa taat dan patuh serta barakallahu fikum mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada para malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Kemudian di sana juga ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Kemudian juga ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Kemudian juga ada malaikat yang ditugaskan untuk apa? Meniup sangkakala nanti trompet. Di hari kiamat. Itu semuanya tidak ada satupun yang menolak. Dan semuanya sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami mendengar. Kami mendengar dan kami taat. Dalam artian tidak ada satupun malaikat itu yang berbuat maksiat atau menolak atau membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak ada satupun yang berbuat maksiat, menolak, membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil alaihissalam ditugaskan untuk apa? Meniup sangkakala. Kemudian malaikat barakallahu fikum Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan. Kemudian malakul maut. Bukan Israel ya. Israel penamaan Israiliyat itu. Penamaan Israiliyat yang tidak bisa jadikan hujah atau sandaran. Paham insyaallah ya? Jadi malaikat pencabut nyawa siapa? Malakul maut. Malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah yatawaffakum telah mewafatkan kalian malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikatul maut, malakul maut itulah yang mencabut nyawa manusia, bukan Israel. Adapun penamaan Israel itu penamaan yang bersumber dari Israiliyat yang kita tidak bisa menjadikan hujjah terhadap kisah-kisah Israiliyat tersebut barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah terang-terangan menyebutkan bahwasanya malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakanlah telah mewafatkan kalian, telah mematikan kalian malakul maut yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Barakallahu fikum. Itulah malakul maut, makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Semuanya tidak ada satupun yang menolak. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalilnya mengenai apa? Taatnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di muka bumi ini pemimpin-pemimpin. Barakallahu fikum, yang mana ada di antara mereka yang berbuat keadilan di muka bumi ini, ada juga yang apa?
yang mereka bertindak sewenang-wenang dalam artian tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, barakallahu fikum. Namun perlu diperhatikan, tentunya bagi orang-orang yang mereka menerapkan apa yang dibebankan terhadap barakallahu fikum tugasnya di muka bumi ini, tentunya mereka adalah orang-orang yang selamat. Tapi orang-orang yang justru mereka enggan atau berpaling dari perkara yang Allah telah perintahkan, mereka memimpin di muka bumi dengan cara kedzaliman dan semisalnya, maka tentunya itu adalah orang-orang yang sengsara dan juga kebinasaan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ini firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa id qala rabbuka, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang pemimpin. Nah, kenapa demikian barakallahu fikum? Karena dengan adanya kepemimpinan tersebut akan terwujudkan yang namanya keteraturan, teratur dan semisalnya. Namun khalifah di sini maknanya adalah apa? Sekelompok kaum yang saling silih berganti untuk memimpin bumi ini. Barakallahu fikum ya wa na'am. Jadi perlu diperhatikan. Qalu, kemudian para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Akhirnya para malaikat pun juga berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada para malaikat bahwasannya aku menjadikan di muka bumi ini ada salah seorang pemimpin dari kalangan manusia. Kemudian para malaikat mengatakan, apakah engkau wahai Rabb kami ingin menjadikan di muka bumi ini orang yang ingin merusak, membuat kerusakan dan menumpahkan darah dalam artian manusia." Jadi para malaikat ini komentar gitu ya. Padahal kami adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih kepadamu, bertasbih dengan memujimu dan juga mensucikan dirimu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat berkomentar dalam artian bukan maknanya menolak ya, cuma istilahnya menjelaskan gitu loh. Wahai Rabb kami ini senantiasa bertasbih kepadamu dan juga mensucikan dirimu. Tapi justru kenapa engkau malah menjadikan di muka bumi ini pemimpin dari kalangan orang yang suka barakallahu fikum bikin kerusakan, kemudian juga menumpahkan darah maksud manusia. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku itu tahu tentang perkara yang kalian enggak tahu. Bayangkan, para malaikat yang terdekat saja dengan Allah Subhanahu wa taala belum tentu mengetahui semua perkara. Apalagi kita. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Paham soal itu ya? Barakallahu fikum. Berikutnya atau tafsirannya, perhatikan tafsirannya. Tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 30 ini, wadkur ayyuhar rasul. Ingatlah wahai rasul, linnas. Atau berilah peringatan kepada manusia wahai Rasul, hina qala rabbuka lil malaikah, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi qauman yakhlufu ba'duhum ba'dha li'imaratiha. Sesungguhnya aku telah menjadikan di muka bumi ini sekelompok kaum yang mereka silih berganti, yakhlufu ba'duhum ba'dha, sebagian mereka silih berganti dengan sebagian yang lainnya, li'imaratiha, untuk memimpinnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan perhatikan nanti bagaimana seorang pemimpin di dalam mengatur rakyatnya. Karena likulli madza, barakallahu fikum, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian atau setiap manusia itu setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai atau akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Paham ya? Dimintai tanggung jawab gitu. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, innad dunya, atau Rasulullah mengatakan, innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha. Gitu. Sesungguhnya dunia itu barakallahu fikum hulwatun khadirah, manis dan hijau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di muka bumi ini apa? Mustakhlifukum fiha, menjadikan di antara kalian itu pemimpin.
Nah, di muka bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Kemudian Allah Ta'ala pun melihat bagaimana kalian mengerjakannya. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya ada pemimpin, nah, yang saling silih berganti. Kemudian setelah itu para malaikat qalat, nah, malaikat mengatakan, ya Rabbana, wahai Rabb kami, alimna wa arsyidna mal hikmah fi khalqi haula. Wahai Rabb kami, na'am, beritahukanlah kepada kami dan tunjukkanlah kepada kami apa sih tujuan engkau menciptakan mereka. Tujuan menciptakan manusia itu apa tujuannya? Padahal ma'anna min sya'nihim al-ifsad fil ardi wa iraqati ad-dima'i dzulman wa 'udwanan. Perhatikan ini, para malaikat mengatakan apa? Padahal bahwasanya termasuk kebiasaan mereka, keadaan mereka itu manusia, itu membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, dzulman dengan cara kedzaliman wa 'udwanan, dan juga dengan cara permusuhan. Seringnya gitu kan manusia kan? Para malaikat mengatakan, wa nahnu taw amrik nunazzihuka at-tanzih al-la'ik bihamdik wa jalalik. Padahal kami itu adalah makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada perintahmu dan juga mensucikan dirimu dengan pensucian yang layak, dengan apa? Dengan pujian untukmu, dengan pujian untukmu dan juga kemuliaanmu. Bayangkan nih, para malaikat komentarnya dalam artian, kenapa kok justru engkau menjadikan mereka itu manusia di muka bumi menjadi pemimpin? Bertanya, kok bukan kita gitu loh? Padahal kita ini adalah makhluk yang senantiasa taat kepadamu, makhluk yang senantiasa mensucikan dirimu, ya kan? Para malaikat. Nah, kemudian wa numajjiduka bi kulli sifatil kamal wal jalal, kata para malaikat, dan kami adalah makhluk yang senantiasa menyanjungmu dengan seluruh sifat-sifat yang mulia dan sifat kesempurnaan. Qala Allah Ta'ala lahum, akhirnya Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamuna minal maslahah ar-rajihah fi khalqihim. Sesungguhnya aku adalah zat yang lebih tahu tentang apa yang kalian tidak mengetahuinya, berupa kepentingan yang sangat kuat di dalam penciptaan mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya manusia di muka bumi ini, barakallahu fikum, kemudian menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan manusia, nah itu ada hikmah di balik itu. Karena hikmah diciptakan jin dan manusia apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itulah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-30. Kita lanjutkan satu lagi mengenai barakallahu fikum, pemimpin yang Allah jadikan di muka bumi ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-31, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini termasuk keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Adam alaihissalam, yang waktu itu barakallahu fikum letaknya di mana? Di surga. Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Adam di tempat yang paling sempurna, surga. Nah, barakallahu fi, makhluk yang mulia di situ. Kemudian datang iblis laknatullah alaih, membisik-bisiki, mengelabui, membikin syubhat. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam termakan syubhat tersebut. Bukan maknanya beliau kemudian tidak bertobat, beliau bertobat dan Allah Ta'ala pun berikan apa? Taubat kepadanya. Nah, barakallahu fikum, dilarang agar tidak apa? Mendekati syajaratul khuld, pohon khuldi. Justru Nabi Adam alaihissalam dengan jebakan syaitan tadi, iblis laknatullah alaih, terjebak di situ. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala pun juga mengusir Nabi Adam alaihissalam dan mengeluarkan dari surga. Nah, paham ya? Itu dibalik itu ada hikmah juga. Bukan maknanya bahwasanya Nabi Adam alaihissalam kemudian tidak bertobat, tidak. Beliau bertobat setelah itu dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama, seluruh nama sesuatu itu Allah taala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, tahu gitu loh. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati, kemudian Allah taala tunjukkan kepada para malaikat tentang nama-nama yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Faqala, barakallahu, faqala, kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, anbi'uni, kabarkanlah kepadaku bi asma'i haula'i, dengan nama-nama mereka, in kuntum shadiqin,
jika kalian benar-benar jujur. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Karena kita perhatikan di sini tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 ini, wa bayanan li fadli Adam alaihissalam, dan sebagai penjelas untuk atau penjelasan terhadap keutamaan Nabi Adam alaihissalam, 'allamahu Allahu asma'al asya' kullaha. Ini perhatikan. Kalau kita kan enggak tahu semuanya ya, dalam artian tidak semuanya tahu gitu loh. Nabi Adam alaihissalam termasuk bentuk keutamaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dia nama-nama seluruh atau segala sesuatu seluruhnya. Paham ya? Dia ajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Kemudian setelah itu summa arada musammayatiha 'alal malaikah. Kemudian Allah taala tunjukkan nama-nama tadi itu atau sesuatu yang diberikan nama tadi kepada para malaikat. Qailan lahum, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, akhbiruni. Jadi ambiuni itu akhbiruni maknanya. Kabarkanlah kepadaku bi asma'i haula'il mawjudat, dengan nama-nama mereka atau sesuatu yang ada itu. Tahu enggak kalian? In kuntum shadiqina, jika kalian benar-benar jujur fi annakum aula bil istikhlaf fil ardi minhum. Jadi Allah Taala mengatakan kepada para malaikat itu, tunjukkanlah kepada kami, ya. Kabarkanlah kepadaku, kata Allah SWT, dan tentang nama-nama yang ada itu. Jika kalian benar-benar jujur dan kalian itu lebih berhak untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Karena Allah Taala sudah menakdirkan apa? Yang jadi pemimpin adalah dari kalangan manusia itu. Paham ya, di muka bumi ini? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Taala mengatakan, "Na'am, in kuntum shadiqina fi annakum aula bil istikhlaf fil ardi minhum." Jika kalian benar-benar jujur dan benar bahwasanya kalian itu lebih pantas, lebih layak untuk menjadi pemimpin di muka bumi daripada mereka. Tunjukkanlah, kabarkanlah kepada kami nama-nama tersebut itu loh. Nah, itu. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Sebagai penyempurna ini ayat yang ke-32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhirnya setelah Allah Ta'ala barakallahu fikum kabarkan kepada para malaikat, ternyata para malaikat tidak mampu. Para malaikat mengatakan qalu subhanak, mereka berkata subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kita tidak memiliki ilmu. Dalam artian nama-nama yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam itu tidak dimiliki oleh para malaikat tadi. Paham ya? Sehingga ini dalil bahwasanya para malaikat juga tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang apa-apa yang kau ajarkan atau apa-apa yang kau beritahukan kepada kami, kata para malaikat. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Tafsirannya, tafsir ayat yang ke-32 dari surat Al-Baqarah, qalatil malaikatu, para malaikat berkata, nunazzihuka ya rabbana, kami mensucikan engkau wahai Rabb kami, laisa lana ilmun illa ma 'allamtana iyyah, kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Nah ya wa innaka anta wahdak al-alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang tunggal, yang mengetahui bisyu'uni khalqik, dengan seluruh urusan-urusan makhlukmu. Al-hakim fi tadbirik, adalah zat yang bijaksana dalam pengaturanmu. Paham ya? Al-hakim yaitu dalam artian engkau adalah apa? Adalah memiliki kebijaksanaan fi tadbirik, dalam pengaturanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan ya barakallahu fikum, dalam artian kita perhatikan makhluk-makhluknya itu tidak ada yang namanya bertabrakan. Semua pengaturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tepat dan pas. Begitu datang siang hilang malam, datang malam hilang siang. Tidak pernah yang namanya apa? Terbit matahari tabrakan dengan terbitnya bulan dan semisalnya. Tidak pernah bertabrakan. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya apa? Sangat teratur dan rapi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat bulan itu secara bertatawur. Tatawur itu barakallahu fikum berkembang membesar sedikit demi sedikit. Paham ya? Mulai tanggal 1 bulan Sabit, kemudian berikutnya sampai tanggal 15 atau 14 bulan purnama. Kemudian mengecil sampai yang terakhir. Rapi dan teratur sekali. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itulah termasuk salah satu
keistimewaan yang Allah Ta'ala ciptakan dan juga hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atau manusia di muka bumi ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu dari sisi bahwasannya Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh para malaikat, dalam artian yang para malaikat tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ghaib itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian para malaikat pun tidak tahu kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah para malaikat, berapa jumlahnya? Enggak banyak. Enggak banyak. Banyak. Jumlah para malaikat banyak sekali. Tidak bisa kita menghitung dengan jumlah tertentu. Buktinya mana? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tahu, adapun kita tidak tahu. Di langit yang 7 di Sidratul Muntaha ada yang namanya Baitul Ma'mur. Ada sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Barakallahu fikum, para malaikat itu ketika masuk di situ, nanti sudah enggak keluar lagi. Padahal ribuan, dalam artian banyak itu. Begitu masuk enggak keluar lagi. Masuk lagi enggak keluar lagi. Menunjukkan bahwasanya apa? Banyak sekali. Barakallahu fikum ya wa. Cukup sekian sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillah jalla wa ala, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.